Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Bapak Ibu sekalian jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Kabair karya Imam Adz-Dzahabi rahimahullah taala dengan penjelasan dari Ustadz Firanda hafizahullah taala. Pada pertemuan yang lewat ya kita masih membahas dalil yang menyebutkan di antara dosa besar. Kita sudah masuk poin yang kedua, yaitu membunuh jiwa yang diharamkan oleh syariat. Pada pertemuan yang lewat kita telah membaca hadis yang ketiga ya, namun penjelasannya belum selesai. Kita bacakan ulang hadisnya, di mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nabi SAW bersabda, "Idzal taqal muslimani bisayfaihima fal qatil wal maqtul finnar." Jika ada dua orang muslim yang dia saling beradu pedang, ya, dua orang muslim saling beradu pedang, maka orang yang membunuh dan orang yang terbunuh itu masuk ke dalam neraka, ya. Dua-duanya masuk neraka, ya. Kemudian ada yang bertanya, "Ya Rasulullah, hadzal qatil." Wahai Rasulullah, kalau orang yang membunuh ya wajar dia masuk neraka. Fama balul maqtul. Bagaimana jika yang dibunuh? Kok bisa yang dibunuh itu masuk ke dalam neraka? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan alasannya, li'annahu kana harison ala qatli sahibihi. Karena orang yang dibunuh tadi dia sudah punya haris, punya semangat, punya tekad ya untuk membunuh saudaranya, membunuh temannya. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa orang ini masuk ke dalam neraka meskipun posisinya dia yang dibunuh. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, di antara pelajaran dari hadis ini yang pertama, ya, hadis ini menunjukkan bahwa ya membunuh ini termasuk dosa besar. Kenapa? Karena diancam masuk ke dalam neraka. Dua-duanya masuk ke dalam neraka, ya. Nah, meskipun yang tadi yang dibunuh itu ya tidak berhasil membunuh temannya, malah dia yang terbunuh, maka dia tetap masuk ke dalam neraka. Kenapa? Karena dia punya tekad dan dia punya usaha untuk melakukan ya usaha pembunuhan tersebut. Maka dari itu, pelajaran yang kedua dari hadis ini, para ulama menjelaskan yang dimaksud dengan keinginan. Ya, kemarin sudah kita bahas yang itu disebut dengan alham. Alham ini keinginan. Ya. Sedangkan alham itu ada beberapa macam. Ya. Kemarin kita sudah bahas macam yang pertama, alham ini yang cuma sekedar lewat, lintasan hati saja. Al-khawatir. Ya, cuma terlintas saja. Ya, baik itu lintasan hati berupa kebaikan ataupun keburukan. Maka ini tidak dinilai, tidak dianggap oleh syariat. Ya, jika tiba-tiba orang terlintas untuk melakukan kebaikan, cuma terlintas saja. Tapi ini ya tidak teranggap seseorang itu melakukan kebaikan. Begitu juga ketika seseorang ada lintasan hati, cuma terlintas saja untuk melakukan keburukan, cuma lintasan saja. Maka ini tidak dinilai seseorang itu melakukan keburukan. Ya, maka yang pertama itu adalah al-khawatir. Itu cuma lintasan hati, lintasan pikiran saja. Ya, jadi dia tidak dapat hukuman apapun dan tidak dapat ganjaran apapun. Kemudian yang kedua, alham di sini sudah berbentuk al-azmu, tekad. Sudah berbentuk tekad, ya. Maka jika seseorang itu sudah berbentuk tekad, ya, maka dia sudah tercatat. Kenapa? Minimal dia tercatat ya mendapatkan pahala dari niat baiknya. Ya. Dia tercatat
ya, mendapatkan pahala niat baiknya. Sebagaimana hadis yang pernah kita baca, ya, hadis Arba'in yang ke-37. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan jika seseorang itu punya tekad untuk melakukan kebaikan, ya, kemudian tidak jadi untuk melakukan kebaikan, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan sempurna, satu hasanah kamilah. Ya, ketika sudah punya tekad. Nah, ketika dia punya tekad dan dia realisasikan, maka dia dapat pelipat gandaan minimal 10 kali lipat. Ya, maka hadis ini menunjukkan, ya, tekad yang sudah ada di dalam hati itu bisa diganjar, ya, dapat pahala. Nah, kemudian macam yang ketiga, ya, yang macam yang ketiga ini belum kita bahas di pertemuan yang lewat, ya. Alham di sini tekad plus usaha, ya. Nah, inilah yang terjadi dalam kasus orang yang dibunuh ini. Orang yang dibunuh ini tidak hanya cuma tekad saja, saya pengen bunuh, tidak, tapi sudah usaha. Usahanya apa? Sudah pakai pedang. Karena dalam hadis ini disebutkan jika dua orang muslim yang saling beradu pedang. Artinya mereka berdua ini sudah punya niat untuk saling membunuh. Nah, ternyata yang satu terbunuh. Nah, yang satu terbunuh dan satu yang membunuh itu dua-duanya terancam masuk ke dalam neraka. Nah, yang membunuh kita wajar bisa masuk neraka. Yang terbunuh kenapa bisa masuk neraka? Nah, ini karena tadi Harrison dia punya semangat, punya usaha. Yang disebut di sini adalah tekad yang disertai usaha. Ya, jadi dia hanya tidak sekedar tekad saja, saya pengen bunuh si fulan, tidak. Tapi sudah ada usahanya. Ya, usahanya tadi berusaha mengayunkan pedang agar tekadnya itu terrealisasikan, agar orang yang di depannya itu mati. Ternyata dia yang malah mati. Ya, maka jamaah sekalian rahimakumullah, ya, jika seseorang telah melakukan sebab, udah ada usaha, tidak cuma tekad saja. Baik itu usaha tersebut berupa kebaikan ataupun keburukan, ya, dan dia sudah meniatkannya, maka hukumnya sama dengan orang yang melakukannya. Entah dia berhasil ataupun tidak berhasil. Tadi karena dia sudah punya tekad dan usaha untuk melakukannya. Ya. Maka inilah yang menyebabkan orang yang dibunuh itu masuk ke dalam neraka. Adapun jika seseorang itu punya tekad untuk melakukan kebaikan yang disertai usaha, namun belum berhasil, tetap dicatat sebagai pahala amal soleh. Sebagaimana hadis Arba'in 37 tadi yang kita baca. Ya, barang siapa yang dia punya keinginan untuk berbuat kebaikan, tapi tidak jadi, maka dia tetap tercatat dapat pahala. Ya, jadi orang yang sudah punya tekad kuat untuk melakukan sesuatu kebaikan, ternyata tidak jadi, maka dia dapat pahala, yaitu pahala niatnya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 100, Allah katakan, "Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulih." Barang siapa yang keluar dari rumahnya, tujuannya apa? Untuk berhijrah karena Allah dan karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi barang siapa yang orang itu keluar rumah, ya, dia pengen hijrah karena Allah dan karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Tsumma yudrikhul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah." Akan tetapi ya, Pak, kematian menjemputnya. Ya. Baru pengen hijrah, ya, ternyata apa? Dia keburu meninggal dunia. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Maka pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi dalil. Ya. Barang siapa ada yang orang keluar ini ingin hijrah, tetapi ketika di perjalanan kematian menjemputnya, maka dia sudah mendapatkan apa? Pahala. Kenapa? Karena pertama dia sudah bertekad. Yang kedua dia sudah apa? Berusaha. Dia sudah keluar rumah. Belum, tidak hanya cuma tekad saja, tapi dia sudah punya usaha. Maka jika seseorang itu ingin melakukan kebaikan, kemudian dia ingin realisasikan, ternyata qadarullah tidak jadi, ya. Contohnya, kita ambil contoh, ada orang yang ingin sedekah. Oh, saya pengen sedekah ke masjid sana, sedekah dengan nominal yang sekian. Ternyata
ketika sampai di masjid sana, uangnya tidak ada. Boleh jadi hilang, boleh jadi lupa, ketelingsep atau apa. Ya, dia sudah punya usaha, pengen sedekah di masjid tertentu. Ya. Maka dia tetap dapat pahala, yaitu pahala apa? Pahala niatnya. Karena dia sudah punya tekad dan punya usaha untuk melakukan sedekah tersebut. Ya. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, berkaitan dengan surat An-Nisa ayat 100 tadi, di dalam tafsir As-Sa'di, beliau mengatakan, yaitu ia telah mendapatkan pahala orang yang berhijrah, sebagaimana yang telah sampai pada tujuannya. Dan ini mendapat jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ia telah punya niat dan dia punya tekad. Dan ia juga telah memulai aktivitas hijrahnya. Artinya apa? Ya, dia sudah punya usaha. Ya. Maka di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala untuknya dan yang semisalnya, maka Allah memberikan pahala yang sempurna untuk mereka. Sebagaimana hadis tadi, hasanah kamilah, pahala yang sempurna. Ketika seorang itu punya keinginan untuk melakukan kebaikan, ternyata tidak jadi. Ya. Meskipun mereka tidak selesai melakukan amal tersebut, ya, mau hijrah ke suatu tempat, ternyata belum sampai tujuannya, artinya hijrahnya itu belum selesai, baru proses. Ya, boleh jadi di tengah jalan ada udzur, boleh jadi di tengah jalan terjadi sesuatu, contohnya meninggal dunia tadi. Maka dia tetap mendapatkan pahala yang sempurna. Ya. Jadi pentingnya seorang itu punya tekad atau niat untuk melakukan kebaikan dan usaha. Sehingga ketika tidak jadi, maka dia tetap dapat apa? Dapat pahala. Ya. Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, beliau mengomentari ayat ini, An-Nisa 100 ini, beliau mengatakan, sesungguhnya niat yang benar adalah landasan dari beramal. Jadi sebelum beramal, maka yang pertama kali, ya, kita harus pastikan itu niatnya yang benar dulu, ingin beramal. Ya. Jika niat tersebut benar, pada perbuatan yang itu dilakukan ketaatan, lantas pelakunya tidak mampu karena ada sesuatu yang menghalanginya. Ada penghalang. Ya. Maka tidaklah jauh jika kita katakan bahwa pahala orang yang tidak mampu tersebut sama dengan pahala orang yang mampu dan berhasil melakukannya. Dan bisa jadi melebihi karena Nabi SAW pernah bersabda, ya, niat seorang mukmin lebih baik dari amalnya, wallahu a'lam. Ya. Jadi intinya dari perkataan Al-Qurtubi ini, yang pertama ketika kita ingin melakukan suatu kebaikan, maka niatnya harus benar terlebih dahulu. Karena siapa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana An-Nisa 100 tadi, barang siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya. Ya, barang siapa yang keluar rumah untuk berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya. Artinya apa? Niatnya sudah benar. Ternyata ada penghalang. Ya, ada penghalang. Ya, kematian tadi. Maka dia tetap mendapatkan ya, pahala sebagaimana apa yang telah dia tekadkan. Ibnu Katsir rahimahullah taala, beliau memandang di antara contoh ayat ini adalah kisah pembunuh 100 nyawa. Ini adalah kisah dari Bani Israel. Nah, ada pembunuh yang telah membunuh 99 nyawa. Ya. Kemudian dia bertanya, siapakah orang yang paling alim, paling berilmu di muka bumi ini? Kemudian dia ditunjukkan kepada seorang rohib, ahli ibadah. Kemudian bertanya, ada orang yang telah membunuh 99 nyawa. Apakah ada pintu taubat baginya? Rohib ini menjawab, tidak ada. Kemudian dibunuhlah rohib tersebut. Genap jadi 100. Orang mau taubat, dibilang apa? Gak bisa. Dia belum putus asa. Tanya lagi, siapakah orang yang paling berilmu di muka bumi ini? Maka untuk yang kedua ini barulah dia ditujukan kepada seorang yang alim. Ya, maka beda rohib dan alim. Ahli ibadah dan ahli ilmu. Bedanya di mana? Ahli ibadah belum tentu ahli ilmu. Ahli ilmu pasti ahli ibadah. Pasti. Ya, orang yang berilmu, kenapa kita katakan dia pasti ahli ibadah? Karena orang yang disebut berilmu, orang yang benar mengamalkan ilmunya. Benar-benar mengamalkan ilmunya. Nah, ketika ditanya kepada ahli ilmu tersebut, ada orang yang telah membunuh 100 nyawa. Adakah pintu taubat baginya? Maka ahli ilmu menjawab, iya. Apa yang menghalangi dirinya untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Kemudian disarankan
kamu pindah ke negeri sana. Kenapa? Karena negeri sebelumnya itu negeri yang jelek. Kamu pindah ke negeri yang sana dan menyembahlah, ya, bersama orang-orang yang ada di negeri sana. Menyembahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di perjalanan meninggal dunia. Di perjalanan meninggal dunia. Kemudian malaikat, ya, rahmat dan malaikat azab itu berselisih. Siapakah yang berhak mencabut nyawanya? Maka datang malaikat ketiga dalam bentuk manusia, kemudian diukur jarak manakah yang lebih dekat dengan tujuan. Ternyata, ya, yang lebih dekat dengan jarak manakah yang lebih dekat? Tempat asalnya atau tempat tujuan? Ternyata yang paling dekat tempat tujuannya. Dalam riwayat disebutkan, ya, jaraknya cuma 1 hasta saja. 1 hasta itu seperti sampai lengan ini. Jaraknya cuma bedanya 1 hasta saja. Akhirnya apa? Malaikat rahmat yang mencabut nyawanya. Artinya dia mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia sudah punya tekad untuk bertobat dan punya apa? Usaha. Hijrah dari negeri yang jelek kemudian negeri yang baik. Ya. Maka, ya, Ibnu Katsir rahimahullah taala memberikan contoh adalah kisah pembunuh 100 nyawa. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, kemudian ada juga hadis yang menunjukkan ketika seseorang itu sudah punya tekad dan punya usaha, dia dapat pahala yang sempurna. Sebagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, An-Nasa'i dan yang lainnya, Nabi mengatakan, "Man tawaddo'a fa ahsana wudu'ahu." Barang siapa dia yang berwudu kemudian dia baguskan wudunya. Artinya dia wudu dari rumah. Ya, dia wudu dari rumah. Tsumma raha fawajadan nasa qad shallu. Kemudian ketika dia berangkat ke masjid, dia lihat orang-orang ini telah selesai sholat. Ya, dia telat sholat jamaah. Ya. Jadi dari rumah dia wudu, sampai ke masjid orang-orang sudah selesai sholat jamaah. Ya. A'tahullahu mithla ajri man shallaha. Maka Allah akan memberikan pahala, ya, orang yang ikut sholat berjamaah. Au hadroha, atau orang yang menghadiri sholat jamaah tersebut. La yanqusu dzalika min ujurihim syai'an. Ya. Dan tidak mengurangi pahala orang-orang yang sholat sedikit pun. Nah, hadis ini maksudnya apa? Maksudnya, ya, terkadang sebagian orang itu tidak ke masjid. Kenapa? Oh, itu sudah selesai kok di masjid. Ya. Sudah qomat, nanti sampai masjid apa? Selesai jamaahnya. Nah, maka di sini menunjukkan bagi mereka yang sudah terbiasa ke masjid, ternyata, ya, dia tiba-tiba telat pada hari itu. Ya, dia sudah wudhu dari rumah. Boleh jadi karena apa? Ya, boleh jadi ketiduran. Ya. Dia sudah terbiasa ke masjid, kemudian ternyata ketiduran. Pas bangun qomat. Ya. Terbangun karena apa? Qomat azan, qomat di masjid dekat rumahnya. Terbangun, baru bangun. Qomat. Nah, ini kan butuh mengumpulkan nyawa. Ya. Butuh proses. Ya. Nah, ketika dia sudah berwudu, kemudian dia berangkat ke masjid, ternyata jamaah sudah selesai sholatnya. Nah, dia tetap dapat pahala, sebagaimana orang yang sholat berjamaah tadi. Ya. Maka hadis ini menunjukkan, ya, kalau kita telat sholat jamaah dan itu terbiasa, maksudnya kita sudah terbiasa sholat, bukan terbiasa telat, ya. Terbiasa sholat jamaah dan tiba-tiba pada saat itu telat, kita tetap mendapatkan pahala sholat jamaah. Meskipun apa? Di masjid itu kita sholatnya apa? Sendirian. Ya, maka hadis ini menunjukkan, ya, kalau kita punya prediksi, oh ini telat ini, datang saja, nggak apa-apa. Ya, jangan diurungkan. Sebagian orang kan, ini sudah telat, ya sudahlah, saya tak sholat di rumah saja. Ya, maka ini kurang tepat berdasarkan hadis ini. Ya, maka jika seseorang itu sudah terbiasa dengan suatu aktivitas, baik kebaikan, ya, ataupun tadi keburukan, ya, tidak hanya kebaikan saja, keburukan, lantas ia tidak melakukannya karena ada halangan, maka dia tetap tercatat melakukan aktivitas tersebut. Ya. Nah, maka dari itu, ya, pentingnya kita merutinkan sebuah amal. Kita merutinkan sebuah aktivitas, terutama yang baik tadi, ya. Sholat jamaah misalnya. Ya. Kalau kita terluput sholat jamaah, ya, kita tetap mendapatkan apa? Pahala dari sholat jamaah. Di antara dalil yang lain adalah suatu ketika Nabi Muhammad SAW pernah berjalan bersama para sahabat
untuk berangkat perang. Kemudian beliau mengatakan, Inna bil madinati larijalan masirtum masiron. Sesungguhnya di kota Madinah itu ada beberapa orang yang dia tidak mampu menempuh perjalanan sebagaimana yang kalian lakukan. Tidak ikut berangkat perang. Wala qata'tum wadiyan, dan dia juga mereka tidak bisa melewati lembah. Ya, karena biasanya kalau perang itu lewat lembah. Ya, illa kanu ma'akum. Ya, melainkan mereka itu tetap bersama kalian meskipun mereka nggak ikut. Mereka nggak ikut perang. Hasabahumul marad. Karena sakit yang menghalangi mereka, ada uzur. Ya. Jadi mereka ini yang tidak ikut berangkat perang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena ada uzur, karena sakit. Maka Nabi anggap itu bersama, Pak, bersama para sahabat yang berangkat perang. Ya. Artinya para sahabat itu punya kebiasaan apa? Berjihad. Ya. Para sahabat ini kalau ada perang mereka ikut jihad. Itu sudah kebiasaan mereka. Nah, ketika suatu waktu ada panggilan jihad, mereka apa? Sakit. Ternyata ada sakit atau ada penghalang lainnya. Tidak mampu untuk berangkat jihad. Maka mereka tetap dinilai ikut berjihad bersama apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Kenapa? Karena dia sudah terbiasa dengan melakukan aktivitas tersebut. Dan qadarullah ada penghalang. Ya, penghalangannya bukan karena malas ataupun yang lainnya, tapi memang uzur yang dibenarkan oleh syariat. Ya. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, kenapa orang yang tadi sudah terbiasa melakukan amal soleh, terus tiba-tiba tidak bisa melakukan karena uzur, ya, dan ia tercatat atau tetap tercatat mendapatkan pahala? Hal ini berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Idza maridul abdu aw safaro." Jika seorang hamba itu sakit atau dalam keadaan safar, perjalanan. Kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu sahihan muqiman. Maka dia tetap tercatat melakukan amal soleh sebagaimana ketika dia sehat ataupun sebagaimana dia ketika mukim tidak safar. Ya. Jadi pentingnya seorang itu punya amal rutin. Ya. Misalnya ada orang yang terbiasa puasa sunnah. Misalnya Senin Kamis. Atau Ayamul Bid. Atau puasa sunnah Daud. Sehari puasa, sehari berbuka. Sudah terbiasa. Nah ternyata dia sedang sakit. Dia sedang sakit. Kemudian tidak mampu puasa karena sakit. Maka dia tetap tercatat dapat pahala. Atau dia sedang apa? Safar, melakukan perjalanan. Ya. Maka dia tetap dapat pahala. Ya, sebagaimana ketika dia sehat ataupun tidak safar. Ya. Maka seorang itu hendaknya punya amal rutin. Sehingga apa? Amal rutin yang dia kerjakan, ketika suatu saat dia tidak bisa mengerjakannya, boleh jadi karena sakit ataupun sedang safar, ya, maka dia tetap tercatat dapat pahala sebagaimana dia sehat ataupun sedang mukim. Karena kita ketahui orang yang sakit itu sulit untuk melakukan amal soleh. Begitu juga dengan orang yang safar. Orang yang safar itu sulit untuk melakukan amal sebagaimana orang yang mukim. Kenapa? Karena dia sibuk di perjalanan. Ada urusan di perjalanan sehingga ibadahnya tidak sempurna ketika dia sedang tidak safar. Maka dari itu jamaah sekalian rahimakumullah, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan tentang seseorang yang tidak bisa beramal karena ada uzur syar'i berupa sakit ataupun safar, namun di dalam hatinya ada tekad untuk beramal soleh, ya, ataupun dia sudah menjadi kebiasaan, ya, sudah terbiasa, ya, maka dia tetap mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sudah menjadi kebiasaannya. Ya. Dan Nabi SAW juga pernah bersabda dalam hadis riwayat An-Nasai dan Ahmad. Beliau mengatakan, "Man kanat lahu salatun shallaha minal lail." Barang siapa yang dia ya punya kebiasaan salat pada malam hari, salat malam, fanama anha. Lantas suatu ketika dia tertidur. Ya. Sudah terbiasa salat malam, lah kok tiba-tiba pada malam hari itu dia tertidur, artinya akhirnya apa? Bablas tidak sholat
malam. Kana dzalika shadaqatan tasaddaqallahu azza wa jalla alaihi. Maka tidurnya tadi seakan-akan itu sedekah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kataba lahu ajra salatihi, dan dia tetap dapat ganjaran. Tetap tercatat dapat pahala ya dari pahala salat yang terbiasa dia lakukan. Ya, maka hadis-hadis yang kita baca menunjukkan hendaknya kita tadi punya amal soleh yang rutin kita kerjakan. Ya meskipun amal tersebut kecil, ya. Karena itu adalah amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla." Amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, amal yang bisa dilakukan secara rutin, secara kontinu, wa in qalla, meskipun amalnya sedikit. Ya. Jadi ganjarannya sangat besar ketika seorang itu berhasil merutinkan sebuah amal soleh. Terlebih lagi amal soleh tersebut amal yang ya rahasia. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali dia dan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, maka dalam hadis yang sedang kita bahas ini, orang yang membunuh dan yang terbunuh itu keduanya sama-sama masuk ke dalam neraka karena keduanya sudah punya apa? Tekad dan apa? Usaha untuk saling membunuh. Ya, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan yang terbunuh itu juga masuk ke dalam neraka karena dia sudah punya usaha untuk melakukannya. Sehingga hadis ini menjadi dalil bahwa orang yang sudah berusaha untuk membunuh, meskipun tidak berhasil membunuh orang lain, dia tetap dapat ancaman masuk ke dalam neraka. Maka dari itu hendaknya seorang muslim ya menghindari ya sebab-sebab yang bisa menyebabkan orang lain kehilangan nyawa. Ya. Karena ancamannya tidak main-main. Ya, ancamannya tidak main-main. Menghilangkan nyawa seseorang ya itu bisa terancam masuk neraka dan juga memprovokasi orang lain untuk membunuh. Ya, memprovokasi orang lain untuk membunuh. Nah, ini juga ya terancam. Kenapa? Karena dialah yang menyulut, ya, memulai pertikaian di awalnya. Ya, maka membunuh orang lain ini bukanlah perkara yang remeh. Ya. Apalagi terjadi kekacauan, terjadi fitnah, ya. Maka dari itu hendaknya kita menghindari kalimat atau kata-kata yang provokasi yang menyebabkan orang itu tersulut emosinya, kemudian dia bisa membunuh orang lain. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, kemudian pelajaran yang ketiga dari hadis yang tadi, sama yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama masuk ke dalam neraka. Pelajaran yang ketiga, hadis ini menjadi dalil bahwa ya membunuh itu dosa besar dan tidak menyebabkan pelakunya kafir. Ya. Jadi sudah sering kita bahas. Jadi membunuh itu termasuk dosa besar. Tidak menyebabkan pelakunya kafir. Ya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW menyebutkan idzal taqal muslimani. Jika dua orang muslim yang bertemu. Jadi beliau masih menyebutkan dua orang ini apa? Muslim. Ya. Jadi membunuh itu ya termasuk dosa besar yang tidak membatalkan keislaman. Meskipun dia terancam masuk neraka, tapi dia tidak batal Islamnya. Kecuali apa? Dia menghalalkan pembunuhan. Maka baru dia keluar dari ajaran Islam. Ya. Jadi kalau dia meyakini membunuh orang itu haram, tidak? Haram. Kemudian dia bunuh orang. Nah, ini dosa besar. Tapi tidak batal Islamnya. Tapi kalau ada orang yang membunuh itu haram nggak? Oh, boleh membunuh itu katanya. Nah, dia keluar dari ajaran Islam meskipun tidak membunuh. Jadi bedakan dua hal ini. Ya, jika ada orang yang punya keyakinan membunuh itu halal, membunuh itu boleh, membunuh seorang muslim padahal nggak boleh, punya keyakinan yang demikian, maka dia keluar dari ajaran Islam meskipun dia belum pernah membunuh. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 9. Allah katakan, "Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma." Jika ada dua sekelompok orang yang beriman itu saling berperang, saling membunuh, fa aslihu bainahuma.
maka damaikanlah keduanya. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan jika ada dua orang ya mukmin, kelompok orang yang beriman saling berperang, padahal kita tahu yang namanya berperang itu biasanya terjadi pertumpahan apa? Darah. Ada yang terjadi pembunuhan. Ya. Maka ayat ini juga menegaskan ya, membunuh itu termasuk dosa besar ya, namun tidak menyebabkan seorang keluar dari ajaran Islam. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mukmin masih mukmin. Dia masih orang beriman. Jika dua kelompok orang beriman ini saling berperang, maka damaikanlah keduanya. Ya. Kemudian pelajaran yang keempat dari hadis ini adalah hadis ini terkait dengan saling membunuh bukan karena perkara syar'i, akan tetapi karena ada permusuhan, ada permasalahan dunia berkaitan dengan dunia. Ya, boleh jadi karena utang piutang, nggak bayar utang. Kemudian yang punya utang marah, pengen membunuh yang apa namanya, yang punya yang diberi utangan tuh nggak terima, balas. Jadi ada konflik keduanya atau saling ejek, saling mencela. Ini bukan perkara agama, tapi mereka murni ya berperang, bukan berperang, saling membunuh karena masalah urusan dunia. Ya. Contoh lainnya karena fanatik golongan, fanatik kesukuan. Ya. Sukunya diserang, nggak terima, serang balik suku yang menyerang tadi. Ya, saling berperang mereka. Nah, ini perkara dunia. Ya, maka orang yang membunuh dengan yang dibunuh, ya sama-sama terancam masuk ke dalam neraka. Nah, berbeda dengan orang yang membunuh orang lain karena ada perkara agama di situ. Nah, ini tidak termasuk di sini, ya. Contohnya di sini disebutkan, ya, ketika membela jiwa, ya, ketika ada orang yang ingin merampok harta kita atau ingin menyakiti keluarga kita, dan itu mengancam jiwa. Kemudian kita membela diri, kemudian kita bunuh orang tersebut. Ya. Maka ini tidak termasuk dalam ancaman hadis ini. Ya. Kenapa? Karena pada asalnya kita tidak punya niat untuk membunuh orang ini. Kita baik-baik saja. Terus tiba-tiba orang ini mengancam untuk membunuh kita, mengambil nyawa kita, untuk merampok kita. Nah, kita melakukan ini untuk membela diri, bukan karena apa? Niat membunuh orang tersebut. Ya. Nah, ketika kita membela diri dan orang tersebut ya tidak jadi untuk melakukan pembunuhan kepada kita atau mengambil nyawa kita atau mengambil harta kita dan dia kabur, ya sudah kita biarkan. Tidak perlu dikejar, kemudian kita yang membunuhnya. Kenapa? Karena orang tersebut sudah tidak jadi lagi. Ya. Ya, maka jika itu berupa perkara agama, maka dikecualikan dari hadis ini. Kenapa? Karena memang pada asalnya kita tidak ada niat ataupun semangat untuk membunuh orang lain. Kita melakukan ini untuk pembelaan diri. Agar kita tidak meninggal dunia atau keluarga kita tidak tersakiti. Maka ini tidak termasuk ya dalam hadis ini. Karena hadis ini menyebutkan li'annahu kana harison. Karena orang ini ada haris, ada semangat. Ya, ada upaya untuk melakukan pembunuhan. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, kemudian kita masuk hadis yang keempat. Hadis yang berkaitan dengan ya, membunuh itu termasuk dosa besar. Yaitu Imam Dzahabi rahimahullah taala membawakan sebuah hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalul mar'u fi fushatin min dinihi ma lam yatanadda bidamin haramin." Seorang itu senantiasa berada dalam kelapangan agamanya, kelapangan dalam beragama selama dia tidak menyentuh darah yang haram. Ya. Seorang itu senantiasa berada dalam kelapangan dalam beragama selama dia tidak menyentuh darah yang haram. Penjelasannya, ya, penulis di sini, beliau Ustadz Firanda hafizahullah taala, beliau menyebutkan tidak menemukan lafaz hadis yang tadi disebutkan, tapi beliau menemukan lafaz hadis yang maknanya semisal.
Lafaz yang sama tidak, tapi makna yang semisal ada. Ya. Disebutkan beliau, yaitu hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah. Ya. Nabi SAW bersabda, "Laisa min abdin yalqallaha la yusyriku bihi syai'a." Tidaklah seorang hamba ketika bertemu atau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala la yusyriku bihi syai'a. Dia tidak berbuat kesyirikan. Lam yatanadda bidamin haramin, dan juga tidak menyentuh darah yang haram. Tidak menyentuh. Illa dakhala min ayyi abwabil jannati sya'a, kecuali ya, dia boleh masuk surga dari pintu yang mana saja dia kehendaki. Ya. Tidaklah seorang hamba berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, artinya dia meninggal dunia. Tidaklah seorang hamba meninggal dunia kemudian berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala tidak melakukan dua dosa ini. Dosa apa? Yang pertama, kesyirikan. Yang kedua, dosa membunuh. Maka kata Rasulullah SAW, ya, dia boleh masuk ke pintu surga yang mana saja. Sehingga dari lafaz hadis ini ya, ada beberapa faedah. Di antara yang pertama, besarnya dua dosa ini. Dosa kesyirikan, dosa membunuh. Ya. Dan dosa membunuh itu digandengkan dengan dosa syirik. Ya, dalam hadis ini dosa membunuh digandengkan dengan dosa kesyirik. Maka dari itu Imam Syafi'i rahimahullah taala, sebagaimana yang pernah kita sampaikan, beliau menyebutkan dosa besar yang paling besar setelah kesyirikan itu adalah membunuh, kata beliau. Ya. Sebesar yang paling besar ya setelah kesyirikan itu adalah membunuh. Ya. Maka kesyirikan dan membunuh orang lain itu termasuk dosa besar yang paling besar. Pelajaran yang kedua, keutamaan meninggalkan dua dosa besar ini. Ya, tidak berbuat syirik, tidak membunuh orang, maka dia dijamin masuk surga. Bahkan boleh memilih pintu surga yang mana saja. Dia mau masuk pintu surga yang mana saja. Ya, jadi pintu surga itu banyak. Dan dia boleh pilih masuk ke dalam pintu surga yang mana saja. Maka sehingga ya hendaknya seorang muslim itu berusaha untuk menjauhi dosa besar ini. Nah, ketika Rasulullah SAW menyebutkan dosa membunuh, beliau mengatakan lam yatanadda, ya, tidak menyentuh. Ya. Maka yatanadda di sini diambil dari kata an-nadawatu yang maknanya adalah al-balalu, yaitu percikan. Sehingga maknanya adalah jangan sampai seorang itu ya pernah terkena percikan darah seseorang. Dalam konteks tadi membunuh orang lain. Ya, karena ya di zaman dahulu kalau bunuh orang itu pasti ada percikan darah misalnya. Pakai pedang misalnya. Ada percikan darah. Ya. Jadi jangan sampai seseorang itu ya tubuhnya terkena percikan darah orang lain. Maksudnya apa? Jangan sampai ya dia punya andil, punya kecipratan seseorang itu menjadi sebab terbunuh. Ya. Jadi meskipun dia tidak ikut membunuh secara langsung, jangan sampai dia punya andil. Tadi contohnya memprovokasi. Ya. Ayo kita berontak misalnya. Kita lawan, kemudian terjadi demonstrasi, kemudian ada yang meninggal dunia. Nah, jangan sampai kita punya andil ya tercipratnya darah orang lain ke dalam diri kita. Ya, jangan sampai kita punya andil tertumpahnya darah seorang muslim. Ya. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang kelima. Imam Az-Zahabi rahimahullah taala membawakan hadis. Itu hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tarji'u ba'di kuffaron." Janganlah kalian ya kembali kepada kekafiran setelah aku meninggal dunia. Pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Janganlah kalian kembali kepada kekafiran setelah aku meninggal dunia. Yatribu ba'dukum riqaba ba'din. Di antara contohnya kata beliau, sebagian kalian itu memenggal sebagian leher yang lain. Artinya apa? Membunuh. Ya.
Janganlah kalian kembali ke kufuran setelah aku meninggal dunia, yaitu contohnya. Ini beliau memberikan contoh langsung ini, ya, yaitu kalian membunuh ya orang lain. Ya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut membunuh sebagai apa? Kafaron, sebagai kekufuran. Berikut penjelasannya. Ya. Sebagaimana yang telah kita tegaskan berulang kali, membunuh itu tidak membatalkan apa? Keislaman. Ya. Jadi jangan disalahpahami. Namun dalam hadis ini disebutkan kufaron, kekufuran. Maka ada beberapa penjelasan. Penjelasan yang pertama yang disebut kekafiran di sini adalah kufur asgor. Ya. Ya. Kufur kecil. Kufrun duna kufrin, kata para ulama. Kekafiran tapi yang dia tidak kafir. Maka disebut kufur asgor. Namun meskipun kufur asgor tapi dosanya besar. Ya. Jadi jangan disamakan dengan dosa besar, dosa kecil. Nah, kalau dosa besar dengan dosa kecil, maka dosa kecil memang hukumannya kecil. Tapi kalau kafir, kafir akbar atau kafir asgor, nah itu dua-duanya sama-sama berat. Hanya saja yang membedakannya apa? Kafir akbar itu membatalkan keislaman, kafir asgor atau kufur asgor tidak membatalkan keislaman. Ya. Maka yang dimaksud kekafiran di sini, ya, maka ini adalah kufur asgor. Ya. Namun dengan catatan tadi, dia tidak menghalalkan perbuatan apa? Membunuh. Kalau dia menghalalkan, nah itu beda, itu kufur akbar, pembatal keislaman. Maka yang dimaksud dalam hadis ini, kufur di sini kufur asgor. Dia tidak membatalkan keislaman, tapi dosanya besar. Ya. Hal ini senada dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Al Bukhari. Beliau mengatakan, sibabul muslimi fusukun. Mencaci muslim itu di antara bentuk kefasikan. Ya. Mencaci muslim. Selama dia masih muslim tidak boleh dicaci maki. Ketika seorang melakukan pencacian kepada seorang muslim, termasuk kefasikan. Wa qitaluhu kufrun, dan membunuhnya adalah kekufuran. Kenapa disebut kufur di sini? Maksudnya apa? Kufur asgor. Bukanlah maksudnya membunuh orang lain itu kafir, tidak. Namun ingat dengan catatan tidak menghalalkan pembunuhan, tidak punya keyakinan yang demikian. Maka ini adalah penjelasan yang pertama. Kufur yang dimaksud di sini kufur asgor. Penjelasan yang kedua. Baik. Ada 4 penjelasan. Ya, kita cukup sampai sekian. Ya, cukup panjang penjelasannya. Jika ada kesempatan, insya Allah kita akan lanjutkan. Demikian, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.